Baik, terima kasih. Di tengah-tengah hasil survei yang menunjukkan pasangan Ridwan Kamil itu mengalami penurunan secara drastis, menunjukkan ketidakpercayaan publik yang makin besar. Kemudian Pak RK datang ke Pak Jokowi, itu menunjukkan mentalitas kalah. Karena budaya restu-restuan itu adalah budaya lama, budaya Orde Baru, budaya anak muda, generasi milenial, Gen Z yang mengedepankan prestasi. Itu budaya turun ke bawah dengan menampilkan gagasan yang terbaik. Sehingga ketika RK datang ke Pak Jokowi itu menunjukkan sekali lagi mentalitas kalah, mentalitas bukan pejuang. Dan itu kami semakin meyakini Pak Pramono Anung dan Rano Karno akan memenangkan Pilkada DKI karena terus turun ke bawah menyapa rakyat dengan gagasan-gagasan yang membangun Jakarta sebagai global city. Hasto bilang itu mentalitasnya rendah. Kalau Pak pertemuan siapa? pertemuan Pak RK, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, Mas Hasto bilang itu adalah mentalitas. Kalau saya ya, alhamdulillah kita doakan semuanya sehat. Terima kasih. Kita bicara fakta ya. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas survei kan kita menang. Berarti argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Ya. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah tuh yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi 2 presiden. Saya kira itu argumentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Restu-restuan itu adalah peninggalan Orde Baru. Duh, Pak Hasto. Minta restu itu ketika kita mau berjuang, otomatis lah kita harus minta restu kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang kita hormati. Minta restu itu apa sih ya? Kita minta doa supaya nanti dalam perjalanan kita kuat dalam menghadapi segala rintangan dan juga berhasil dan sukses. Ketika kita mendapati restu dari seseorang, tinggal bagaimana jalan kita menghadapi jalan itu. Bagaimana juga niat kita, apakah untuk kebaikan atau keburukan. Itu semua tergantung bagaimana kita. Tapi meminta doa restu itu adalah hal yang menurut gue ya wajib. Apalagi jika seseorang itu ingin berjuang ya. Setidaknya kita dapat dorongan ya, tenaga dari doa seseorang itu. Restu itu kan doa ya, bukan apa-apa. Dan menurut gue juga, orang yang bermental kalah itu bukan ketika dia menemui seseorang yang ingin mendapat dukungan ya, bukan. Tapi orang yang bermental kalah itu, ketika dia kalah, dia marah-marah, dia kecewa, dia kagak mau ketemu, dia marahan. Itu dia. Udah kalah, ngucapin selamat aja, masih ninggalin sisa kebenciannya. Contoh, ketika salah seorang dari anggota partai lah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya semoga ini semua. Lah wakil presidennya kagak diucapin. Itu mental kalah. Agak fair. Nyalinya tuh. Kalau udah kalah, mental kalah tuh ya patriot. Kalau mental patriot tuh ini dia langsung ngucapin ya selamat kepada Presiden Prabowo dan kepada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka walaupun hatinya kecewa itu baru mantap gitu.
Sekarang siapa yang bermental kalah kalau gitu? Harus terbiasa main sepak bola lah, dicurangin wasit ya PSSI itu lawan mana ya kemarin tuh. Walaupun dicurangin, ya tetap kita ya udah hasilnya terima. Masalah di luar ya udah, besok kita tanding lagi. Begitu Pak Hasto. Nah, ini ada uh, komentar tentang komentarnya Hasto ya terkait masalah restu ini ya. Mari kita simak bersama. Let's go. Produktivitas adalah cara menyelesaikan berbagai hal tanpa mengorbankan segala sesuatu yang kita sayangi ya. Nah, inilah yang kemudian agak sedikit menurut saya berbanding terbalik ya dengan apa yang ditunjukkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui elit-elit atau juru-juru bicara mereka yang selalu berpikir bahwa cukup produktif di ruang publik, tetapi apakah produktivitas itu bisa memberikan pengembalian yang tinggi terhadap insentif elektoral ya bagi pilkada, bagi elit-elit yang sedang bertarung di pilkada ya. Dan ini tentu merupakan sebuah ruang untuk merefleksikan, merenung, bahkan mengevaluasi apakah cara-cara dengan mengatakan hal yang sangat sensitif ya, atau hal yang kemudian mengorek tentang substansi atau prinsip dasar dari nilai keluhuran keadapan bangsa ini semacam ya restu itu ya. Tentu kita paham bahwa kata restu itu merupakan sebuah pendekatan yang biasanya dimintakan kepada sosok atau seseorang yang dianggap dihargai publik ya, dianggap sebagai orang tua, sebagai tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dalam semua lapisan masyarakat, apakah itu tokoh politik, apakah tokoh ekonomi, tokoh budaya, tokoh agama, dan yang lain-lain, sehingga restu itu lekat dengan semua hal-hal tersebut. Nah, ketika kemudian elit-elit partai ini kemudian mengatakan bahwa restu yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ya dalam bahasa publik ya, itu dianggap sebagai sebuah cara-cara lama dan sebagainya ya, cara-cara warisan dari rezim Orde Baru yang dianggap quote negatif, destruktif dan sebagainya ya, padahal mungkin kita harus rem untuk mengatakan hal tersebut dan memilah-milah persoalannya. Kembali kepada persoalan budaya restu yang dikritik oleh Mas Hasto ya, saya kira ini sangat berpotensi untuk merusak cara berpikir ya, warisan yang sebenarnya sudah established atau mapan bagi anak-anak kita, supaya jangan sampai mereka ini dikacaukan gara-gara persoalan politik-politik praktis ya. Mari kita lihat secara ke dalam internal budaya organisasi PDIP sendiri, apakah hilang dari apa yang disebut dengan budaya restu ya. Ini kita harus otokritik ya, bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu kental dengan budaya yang apa disebut dengan budaya restu. Tidak ada seorang kepala daerah pun yang bisa maju, calon kepala daerah yang bisa maju kalau tidak mendapatkan restu dari Ibu Mega ya. Tidak ada seorang pun yang berani untuk mengajukan diri ya dalam menduduki sebuah posisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan kalau tidak mendapatkan restu dari ya Bu Mega. Jadi saya harus mengulang-ulang ini, mengatakan bahwa budaya restu itu kental di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga dan kita harus tahu bahwa budaya restu di dalam PDIP itu adalah budaya yang positif ya. Jadi jangan diperlawankan. Ketika itu diberlakukan untuk diri, oke ya. Tetapi kalau kemudian orang lain melakukan, kita mengatakan bahwa itu adalah budaya lama, budaya yang kemudian merupakan warisan Orde Baru, seolah-olah itu bersih, clear dalam ruang organisasi yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, ini kan satu soal restu dalam konteks alam bawah sadar kita ya, katakanlah budaya keadapan kita adalah sebuah tindakan untuk meminta doa, meminta wejangan ya, menyampaikan apa yang akan dilakukan ya, karena itu meminta dukungan, meminta restu, meminta berkah ya, seperti itu. Nah, sehingga hal ini kalau dikatakan adalah warisan lama dan ditangkap ya, bukan dalam konteks pendalaman oleh generasi milenial dengan generasi Z,
maka ini akan berpotensi untuk mengacaukan dan ini berbahaya bagi pembentukan karakter, pembentukan budaya ya yang baik bagi generasi. Saya kira ini ada satu titik yang sangat krusial ya, titik di mana kita mesti mengingatkan elit-elit partai. Saya tidak yakin itu semua mindset dari seluruh kader-kader PDIP ya. Sekali lagi saya tetap ingin PDIP itu tetap survive, tetap baik, tetap menjadi salah satu pilar untuk membangun NKRI, dan kita perlu untuk menghadang dan kemudian memberikan cermin kepada elit-elit itu untuk melihat, mari lihat ketika kita bicara tentang soal dinasti, mengkritik tentang dinasti di luar sana, mari kita lihat diri kita sendiri, apakah kita adalah partai yang bersih dari dinasti. Ketika kita mengatakan bahwa ada budaya restu-restuan yang negatif di luar sana, apakah kita tidak pernah melakukan itu juga? Nah, inilah yang kamu katakan bahwa kita perlu harus melihat, jangan sampai kita melihat balok di mata orang lain ya, tetapi selumbar benang atau apa hal yang kecil di mata kita, terbalik, hal yang kecil di mata orang lain kita lihat ya, selumbar benang di mata orang lain kita lihat, tetapi balok pohon di dalam mata kita sendiri kita tidak bisa lihat. Ini kan sesuatu ironis ya, sesuatu yang menurut saya perlu diresapi dengan baik. Nah, kita tahu sendiri Ridwan Kamil kemudian menjawab ya bahwa sesungguhnya sebenarnya ya dia memenuhi undangan ya. Undangan ini dalam pengertian tentu perlu didalami dalam konteks apa ya. Tetapi mengatakan bahwa tindakan itu merupakan tindakan yang apa yang disebut dengan defeat mentality atau mentality of defeat atau mentalitas kalah, itu sesuatu yang saya kira terlalu jauh untuk dikatakan ya. Justru sebagai seorang yang tentu orang muda, ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pak Hasto mengatakan kita harus menonjolkan ya prestasi, kita mesti harus tahu Ridwan Kamil ini bukan orang sembarangan ya. Dia sukses di Jawa Barat ya, menjadi seorang gubernur yang terpilih berkali-kali ya, terpilih dalam berbagai macam posisi-posisi strategis dalam konteks untuk menunjukkan prestasi beliau. Bahkan kalau kita melihat dari sisi karya-karya arsitekturnya, tidak perlu lagi diragukan. Jadi saya kira beginilah, jadi kita memasuki sebuah politik yang, budaya politik yang boleh saja kita adu prestasi, tetapi biarkanlah orang lain kemudian menunjukkan strateginya, cara berpolitiknya, sejauh itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45, dengan Pancasila, dengan peraturan-peraturan yang ada, ya everything is okay lah, ya seperti itu. Oh, jadi di titik ini saya mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya kira mungkin perlu, ya kemarin kan sudah ada yang namanya tes psikotes ya, mungkin perlu juga sekali lagi psikotes terhadap seluruh jajaran kepemimpinan. Jadi jangan hanya orang yang baru mau dikader, seolah-olah kita itu tidak mengalami pergeseran-pergeseran perilaku, watak, dan prinsip-prinsip ya. Dalam hal tertentu, saya secara pribadi selalu melakukan otokritik, refleksi terkait dengan apakah terjadi pergeseran-pergeseran prinsip, ya, sehingga saya harus memperbaiki diri dan sebagainya. Nah, itu yang harus kemudian terbuka untuk melakukan self-otokritik, ya, upaya untuk mengevaluasi diri sendiri. Jangan-jangan kita sudah bergeser pada prinsip-prinsip nilai-nilai keadaban yang selama ini kita sudah bangun dan menjadi sebuah kekayaan, fondasi nilai strategis untuk memperkuat kehidupan bersama. Ya, begitulah komentar salah seorang warganet ya, bukan partai politik. Lo bisa ngunjungin channelnya di sana. Beliau juga punya satu channel, bukan ahli filsafat kalau nggak salah. Ya, itulah restu. Restu itu adab, Pak. Etika, bisa dibilang gitu. Kita punya orang tua, guru, atau orang yang kita tuakan. Kita kalau mau berjuang, ya kita minta restu, doa, supaya dikuatkan dalam perjalanan. Gitu, Pak. Bukan masalah ini peninggalan Orde Baru. Sebelum Orde Baru juga udah ada sebenarnya sih. Ya, gitulah, Pak. Sebelum Orde Baru ada tuh, kalau orang tuh berjuang misalkan, pahlawan kita tuh pasti minta doa restu sama orang tuanya. Pasti. Jangan diremehkan itu, Pak, restu itu. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat sekalian? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.